Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang training. Pasti kalian tahu kan training itu apa? Jadi training itu kayak program pelatihan dalam suatu perusahaan, organisasi atau instansi. Tapi dalam kegiatan organisasi seperti kampus pun itu ada namanya training. Nah, sebelum lebih dalamnya lagi, aku akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama aku Diah Ayu, NIMku 21 2018 136. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi dari tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nah, training itu sendiri merupakan suatu proses yang di dalamnya terdapat suatu kegiatan. Nah, tujuan dari kegiatan itu untuk apa? Jadi tujuan itu untuk mengembangkan serta memperbaiki kinerja para peserta pelatihan dalam meningkatkan tujuan dari organisasi, instansi atau perusahaan tersebut. Sebenarnya peserta dalam training itu bisa pegawai tetap atau pegawai baru, atau bisa juga kayak misalnya dalam organisasi itu kayak organisasi. Lalu tujuan dari adanya training itu sendiri yaitu ada 5. Yang pertama, memperbaiki kinerja dari para pegawai, dari pegawai baru, pegawai tetap, untuk menyamakan dirinya dengan job desk yang sudah ada di dalam perusahaan tersebut. Lalu yang kedua itu untuk memutakhirkan keahlian dari si pegawai tersebut. Yang ketiga, mengurangi waktu belajar. Yang keempat, perkembangan pribadi, dan yang terakhir adalah mempersiapkan karyawan. Aku mau jelasin di sini. Mengurangi waktu belajar itu maksudnya bukannya kita itu ada pendapat bahwa belajar itu lebih baik, ya kan? Tapi di sini itu mengurangi waktu belajar itu untuk apa tujuannya? Karena biasanya kalau kita terlalu banyak belajar tanpa adanya kayak langsung terjun, kayak langsung bekerja secara kayak misalnya simulasi gitu, itu tuh hanya membuang-buang waktu saja. Makanya di sini tujuan itu untuk mengurangi waktu belajar, tapi untuk mempersingkat adanya sistem kerja yang secara tersusun. Nah, yang selanjutnya ini ada manfaat dari training. Manfaat dari training itu sendiri ada 3. Yang pertama itu membantu karyawan dalam mengambil atau membuat suatu keputusan di dalam posisi dia gitu loh. Dan yang kedua itu ada memperbaiki modal. Di sini tuh bukan modal keuangan atau finansial gitu, tapi modal di sini tuh terlebih ke dalam sumber daya manusianya, SDM-nya. Untuk apa sih tujuannya? Apa sih diperbaiki SDM-nya itu? Jadi tujuannya di sini tuh untuk menyamakan, untuk mensamakan, membalanskan antara pegawai dengan karakteristik perusahaan yang sudah ditetapkan dari visi misi tersebut atau dari job desk-nya suatu pekerjaan. Nah, yang ketiga itu ada meningkatkan komunikasi antar tim atau personil. Nah, untuk apa sih ditingkatkan? Di suatu perusahaan atau instansi atau organisasi itu pasti ada namanya kerja secara tim, terus kerja personal. Nah, kalau kita tidak meningkatkan kepribadian, meningkatkan karakteristik kita untuk kerja bersama, itu kita tidak akan mungkin bisa kerja secara tim gitu. Oke, selanjutnya ada metode dari training. Metode dari training ini ada 6 metode. Yang pertama itu ada presentasi video, yang kedua simulasi, ketiga magang, keempat praktik lab, kelima outdoor program, dan yang ke-6 adalah action learning. Dari ke-6 metode ini ada salah satu metode yang 90% itu terrealisasi langsung dalam suatu perusahaan. Jadi metode ini berhasil mencapai job desk-nya untuk merealisasikan secara langsung dalam pekerjaan, yaitu metode magang. Kenapa metode ini bisa dikatakan 90% berjalan secara lancar dalam pekerjaan? Karena pegawai secara langsung mengetahui tentang job desk dari pekerjaan tersebut. Jadi pegawai melakukan secara langsung tentang pekerjaan tersebut. Nah, tadi kan udah dijelasin apa itu training, manfaat training, terus tujuan training, dan metode yang ada dalam training. Sekarang aku akan menjelaskan pendapat aku tentang training dalam suatu perusahaan. Jadi menurut aku training dalam suatu perusahaan itu sangat berguna. Mengapa demikian? Karena
kinerja pegawai baru. Biasanya kan kalau training itu dikhususkan untuk pegawai baru ya, jadi kayak untuk meningkatkan karakteristik kinerja dari pegawai baru yang sudah terpilih, yang sudah terseleksi dalam suatu perusahaan tersebut. Dan training ini juga kayak untuk melatih, mengembangkan kreativitas yang ada dalam diri peserta tersebut. Dan training ini pula itu untuk melatih adanya kerja bersama, kerja personal dengan individu, seperti itu. Sekian video penjelasan training dari aku. Apabila ada salah kata harap dimaklumkan, dan terima kasih. Sampai jumpa.